PT PLN Persero melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia PLN EPI meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Program ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. PT PLN atau Persero terus berupaya menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT sebagai upaya dekarbonisasi sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI, PLN meresmikan program pengembangan ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu di lahan kritis seluas 100 hektar di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Program ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dengan melibatkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan biomasa untuk co-firing PLTU ini. Program biomasa yang digunakan PLN EPI untuk memenuhi kebutuhan co-firing ini sebagian besar berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Untuk itu PLN mengajak masyarakat setempat untuk memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan penghasilan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa di Tasikmalaya ini kita melakukan sekarang scale up yang dulunya 30.000 pohon di 30 hektar. Sekarang kita melakukan scale up menjadi nanti 100.000 pohon di 100 hektar. Selain itu kita juga nanti bersama dengan Gapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini. Sekaligus kita juga memberikan 205 ekor kambing sebagai suatu modal awal bagi masyarakat yang sekarang sudah bisa diberi makan dengan hasil tanaman yang 9 bulan lalu. Ya, dan tadi sudah disampaikan Pak Wamintan bahwa insya Allah daun yang ada yang sekarang kita tanam di indigo vera ini memberikan kontribusi atau protein yang tinggi sehingga itu disenangi oleh hewan dan juga mempercepat. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyambut baik inisiatif PLN ini. Melalui program pengembangan ekosistem biomasa ini bisa memberdayakan masyarakat, pihaknya pun siap untuk bersinergi dengan PLN. PLN bersama dengan Kementerian Pertanian secara mitra, kita sudah tantangan MOU tadi untuk bisa kita scale up, kita perluas kegiatan kita ini di seluruh Indonesia dari 46 pembangkit PLTU kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ini penting ya. Tadi sudah saya jelaskan di dalam bahwa di samping ini urusan renewable energy, energi terbarukan, tapi juga begini, the real wealth is land. Jadi kata Adam Smith, the real wealth is land. Jadi yang mahal di dunia ini dan tidak pernah bertambah itu namanya adalah tanah. Jadi tanah itu tidak pernah nambah, orangnya yang nambah. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, negara kita, negeri kita ini dapat karunia dari Allah, kita ini lahannya, tanahnya luas. Di samping laut ya, kita bicara lahannya luas. Sehingga saya kira renewable energy atau energi terbarukan dari tumbuh-tumbuhan, ya, Kementerian Pertanian kan sedang mengembangkan misalnya energi B35 kita tingkatkan menjadi B50 dari sawit. Nah kemudian sekarang ini Kementerian Pertanian bersama dengan PLN kita berusaha untuk mengedukasi petani kita di manapun, di pelosok-pelosok, di desa-desa, bagaimana kita mendayagunakan lahan yang tidak sulit untuk ditanami lah. Program ini tidak hanya memanfaatkan lahan kritis dan tidak produktif saja, namun juga mampu menghadirkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan PAD, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, sampai dengan triwulan 3 tahun 2024, PLN EPI telah berhasil memanfaatkan biomasa untuk co-firing di 46 PLTU sebesar 3 juta ton.